Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMP Pade yang Ibu sayangi? Semoga dalam keadaan yang sehat ya nak. Baiklah, sebelum kita mulai, persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian anak-anak ya. Sebelumnya marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita masuk pada bab 4 mengenai gerak dan gaya. A. Gerak benda. Anak-anak, bagaimanakah kalian datang ke sekolahan? Naik mobilkah ataukah kalian berjalan kaki? Nah, yang dinamakan dengan gerak anak-anak, perubahan tempat kedudukan pada suatu tempat benda dari titik keseimbangan awal. Anak-anak, yang dinamakan dengan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Perpindahan merupakan besaran vektor anak-anak. Mengapa demikian? Karena besaran vektor memiliki besar dan arah anak-anak. Sehingga perpindahan dapat berharga positif atau negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pengertian jarak. Adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Informasi tentang nilai lintasan yang dilalui gerak disebut jarak tempuh. Anak-anak, pada bab ini kita batasi pada gerak satu dimensi dengan posisi dilambangkan simbol X. Misalkan anak-anak perhatikan, rumah kalian sebagai posisi awal. Kita anggap X0. Karena tempat mulai kalian bergerak dan sekolah sebagai posisi akhir. Kita lambangkan dengan XT anak-anak ya. Jadi kalian tahu kan apa yang dinamakan dengan pengertian posisi itu. Nah, ditulis jawaban kalian anak-anak ya. Kita lanjutkan, besar total perpindahan adalah pengurangan nilai dari posisi akhir terhadap posisi awal. Jika rumah kalian sebagai posisi awal dan sebagai titik acuan, maka rumah kalian dapat diberikan angka 0 meter. Adapun posisi sekolah terhadap rumah kalian misalkan memiliki nilai 100 meter. Misalnya ini rumah anak-anak. Ya. Ditempuh dalam jarak 100 meter. Ini sekolah kalian. Nah, kalian dapat menghitung total perpindahan melalui kalian dari rumah ke sekolah adalah sebesar 100 meter anak-anak. Jadi caranya XT dikurangi X0. 100 meter sebagai XT-nya dikurangi 0 meter. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Perubahan X atau delta T sama dengan XT dikurangi X0. Ini sebagai rumus yang pertama anak-anak ya. Dengan keterangan delta X adalah perubahan posisi. Satuannya meter. Dilambangkan dengan M anak-anak. Kemudian X0 adalah posisi awal, satuannya meter, dilambangkan dengan M pula. Dan XT adalah posisi akhir, satuannya meter, dilambangkan dengan M. Saat kalian tiba di sekolah, kalian mendadak sakit perut. Lalu ibu guru memerintahkan kalian untuk segera pulang. Dalam pengertian sains, jika kalian kembali ke posisi semula saat kalian mulai bergerak tadi,
kalian tidak melakukan perpindahan. Nah, anak-anak, dapatkah kalian menjelaskannya? Pada gambar 4.3 ini mungkin dapat membantu kalian menjawab pertanyaan tersebut. Pada gambar 4.3 ini merupakan besar total perpindahan ketika kembali ke posisi awal, keberangkatan atau mulai bergerak. Selama kalian berada di dalam mobil menuju ke sekolah, kalian melintasi seseorang yang sedang diam di tepi jalan raya. Orang tersebut melihat bahwa kalian sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota yang kalian tinggali. Kalian yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak juga dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak mobil. Jadi anak-anak, sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif atau tidak mutlak, anak-anak. Kita lanjut pada nomor 2. Apakah kita semua bergerak relatif, anak-anak? Nah, kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gerak semu. Adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Biasanya diakibatkan oleh keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak, anak-anak. Contohnya, saat kita naik bus, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak, berlari, meninggalkan kita. Padahal sebenarnya bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita posisinya diam, anak-anak. Nah, jadi kita semua bergerak relatif. Kita lanjutkan yang ketiga, anak-anak. Kenapa waktu tiba bisa berbeda? Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu perkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengertian kelajuan, anak-anak. Jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan jarak waktu. Rumusnya, anak-anak, V sama dengan S dibagi T. Ini sebagai rumus yang kedua. Dengan keterangan, V itu adalah kelajuan. Satuannya M per S, meter per sekon. Sedangkan S, anak-anak, adalah jarak tempuh. Satuannya meter atau dilambangkan dengan M, anak-anak. Lalu T ini adalah waktu. Satuannya adalah sekon atau detik, dilambangkan dengan S. Kelajuan yang konstan atau bernilai tetap merupakan kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Kita lanjutkan untuk perbedaan kelajuan yang konstan atau bernilai tetap dengan kelajuan rata-rata, anak-anak. Disimak baik-baik ya. Kelajuan yang konstan atau bernilai tetap, anak-anak, adalah kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Sedangkan kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Nah, kelajuan rata-rata berlaku persamaan berikut, anak-anak. Kelajuan rata-rata sama dengan delta S dibagi delta T. Ini sebagai rumus yang ketiga. Kelajuan rata-rata lambangnya seperti ini ya, anak-anak ya. V di atasnya ada
garis mendatar dari V itu. Kemudian delta S ini adalah merupakan jumlah jarak yang ditempuh. Satuannya adalah meter atau M. Sedangkan delta T anak-anak adalah merupakan jumlah waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Kita lanjutkan anak-anak. Yang keempat, apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Kenapa orang jarang menyebutkan kelajuan? Nah, kalian perhatikan perbedaan ini agar anak-anak bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan termasuk besaran saklar atau besaran di dalam sain yang hanya memiliki nilai besar dan satuan anak-anak. Kemudian kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor atau memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak anak-anak. Kemudian yang terakhir anak-anak nomor 5, bagaimana kita menghitung kecepatan sebuah benda? Kecepatan rata-rata dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. Kecepatan rata-rata sama dengan delta X dibagi delta T. Di mana delta X ini anak-anak bisa kita jabarkan kembali. Delta X akhir dikurangi delta X awal dibagi delta T yang kita jabarkan waktu akhir dikurangi waktu awal. Ya. Ini adalah kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon. Kemudian delta X adalah selisih jarak yang ditempuh dan delta T adalah selang waktu anak-anak. Demikian yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini anak-anak, semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak ya mengerjakan link form pretest dan post-testnya. Selamat mengerjakan. Ibu cukupkan sampai di sini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Merdeka.